Pesan terakhir dari Peter Manuel adalah, nyalakan radionya, dan aku akan pergi dengan tenang. Halo Lur, selamat datang kembali di Iki Channel. Setiap orang akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Hukum pun memberlakukan prinsip yang sama. Tindakan kriminal yang merugikan masyarakat bisa mendatangkan hukuman penjara sementara, seumur hidup. Bahkan jika sudah keterlaluan, hukuman mati pun akan dilakukan. Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang sangat kontroversial. Berbagai kampanye telah menyerukan penghentian hukuman mati di dunia, karena dinilai tidak manusiawi. Namun, masih lebih banyak negara yang mendukung metode tersebut. Selama sejarah manusia, telah dijatuhkan banyak sekali hukuman mati, khususnya terhadap kasus kriminal berat. Bagaimana ya, rasanya dijatuhi hukuman mati? Pasti kita gak mau tahu bagaimana rasanya. Tapi coba lihat, pesan-pesan terakhir berikut ini bisa membuatmu merasakan sensasi yang dirasakan beberapa saat sebelum dijatuhi hukuman mati, dari kacamata para kriminal kelas kakap di dunia. Beberapa menunjukkan rasa takut, tapi sebagian besar menyampaikan respon yang tidak wajar dan bahkan mengerikan. Dan ayo, langsung saja kita saksikan cuplikannya. Mary Blandy adalah seorang pembunuh Inggris abad ke-18. Pada tahun 1751, dia meracuni ayahnya, Francis Blandy, dengan arsenik. Dia mengklaim bahwa dia mengira arsenik adalah ramuan cinta yang akan membuat ayahnya menyetujui hubungannya dengan William Henry Cranstoun, seorang perwira militer dan putra seorang bangsawan Skotlandia. Mary dinyatakan bersalah atas pembunuhan kepada ayahnya sendiri, dan dia dihukum mati pada tanggal 6 April tahun 1752, dengan cara digantung. Pesan terakhir dari Mary Blandy adalah, demi kesopanan, Tuan jangan menggantung saya tinggi-tinggi. Dia khawatir kalau para pria muda di kerumunan akan melihat roknya, jika dia digantung tinggi. Marcel Petiot adalah pria kelahiran Perancis pada tanggal 17 Januari tahun 1897. Dia adalah seorang dokter yang dikenal sebagai pembunuh berantai. Dia bertanggung jawab atas tewasnya orang-orang Yahudi di Paris, Perancis. Dari tahun 1942 hingga 1944, Marcel total telah membunuh 27 orang di rumahnya. Dia dihukum mati pada tanggal 25 Mei tahun 1956, dengan alat pemenggal kepala. Pesan terakhir dari Marcel Petiot adalah, Tuan-tuan, aku mempunyai satu saran terakhir. Jangan melihat, ini tidak akan indah untuk dilihat. Peter Thomas Anthony Manuel atau dikenal dengan nama Peter Manuel, ia lahir di New York, pada tanggal 13 Maret tahun 1927. Dia adalah seorang pembunuh berantai Skotlandia Amerika yang dihukum karena membunuh 7 orang di seluruh Lanarkshire dan Skotlandia Selatan, antara tahun 1956. Dia ditangkap pada bulan Januari tahun 1958. Peter Manuel dihukum mati pada tanggal 11 Juli tahun 1958, dengan cara dihukum gantung. Pesan terakhir dari Peter Manuel adalah, nyalakan radionya, dan aku akan pergi dengan tenang. Gary Gilmore atau nama lengkapnya Gary Mark Gilmore, dan nama aslinya sebelum diganti adalah Faye Robert Kaufman. Dia lahir di Texas pada tanggal 4 Desember tahun 1940.
Gary dihukum mati atas kasus pembunuhan yang dilakukannya. Gary dihukum mati pada tanggal 17 Januari tahun 1977, dengan cara ditembak mati. Pesan terakhir dari Gary Gilmore adalah, Just do it. atau artinya, lakukan saja. Apakah terdengar seperti slogan sebuah merek terkenal? Ya, kenyataannya memang begitu. Slogan itu memang terinspirasi dari eksekusi mati ini. John Wayne Gacy Jr. Pria ini kelahiran Chicago, tanggal 17 Maret tahun 1942. Ia adalah seorang pemerkosa dan pembunuh. Korbannya setidaknya 33 remaja dan anak laki-laki Amerika Serikat pada sekitar tahun-tahun 1972 sampai tahun 1978. Ia dikenal juga sebagai badut pembunuh. Hal ini dikarenakan ia suka membuat pesta untuk teman-teman dan tetangganya, serta menghibur anak-anak dalam kostum badut dan berdandan sebagai pogo si badut. John Wayne Gacy dihukum mati pada tanggal 10 Mei tahun 1994, dengan cara disuntik mati. Pesan terakhir dari John adalah, cium bokongku. Pesan yang sangat kurang ajar kalau menurut saya. Rowlett, pria kelahiran tanggal 9 Maret tahun 1957 ini divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan seorang wanita muda di tahun 1996 silam. Selain itu, apartemen korban juga dijarah dan dibakar. Hukumannya menuai pro dan kontra karena Robert dianggap memiliki gangguan jiwa. Robert Lett dihukum mati pada tanggal 29 Agustus tahun 1997, dengan cara disuntik mati. Pesan terakhir dari Robert adalah, kematian yang didasari dendam tidak akan memberikanmu apa-apa. Ini adalah pesan yang sangat bijaksana, untuk seseorang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Timothy James McVeigh adalah seorang teroris berkebangsaan Amerika yang dikenal sebagai pelaku pengeboman Oklahoma City. Pria kelahiran New York, tanggal 23 April tahun 1968 itu meledakkan bom mobil di depan gedung Federal Alfred P. Murrah di Oklahoma City pada tanggal 19 April tahun 1995. Serangan tersebut menewaskan 168 orang dan melukai lebih dari 600 orang. Timothy James dihukum mati pada tanggal 11 Juni tahun 2001, dengan cara disuntik mati. Pesan terakhir dari Timothy James adalah, aku adalah tuan dari nasibku. Aku adalah kapten dari jiwaku. Aileen Wuornos, lahir di Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 29 Februari tahun 1956. Dia adalah pekerja seks komersial berdarah dingin yang membunuh 7 pria, antara bulan Desember tahun 1989 dan September tahun 1990. Mayat beberapa pria ditemukan terbunuh di sepanjang jalan raya Florida Utara dan Tengah. Aileen Wuornos dihukum mati pada tanggal 9 Oktober tahun 2002, dengan cara disuntik mati. Pesan terakhir dari Aileen Wuornos adalah, aku akan kembali. Pesan yang singkat, tapi sangat mengerikan. Carlos Granado adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 18 September tahun 1970.
Dia membunuh kekasihnya yang bernama Katy Jimenez dan anaknya yang baru berusia 3 tahun. Carlos Granados dihukum mati pada 10 Januari 2007, dengan cara disuntik mati. Pesan terakhir Carlos adalah, "Katy, kamu tahu aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku memberikanmu segalanya dan itulah yang membuatku sangat marah. Tapi aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Maafkan aku." Kimberly McCarthy adalah terpidana mati yang dihukum dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan tahun 1997 terhadap tetangganya. Wanita kelahiran Texas tanggal 11 Mei tahun 1961 ini, juga menjadi tersangka pembunuhan 2 wanita tua Texas lainnya, yang sebelumnya tidak pernah diadili. Kimberly dihukum mati pada tanggal 26 Juni tahun 2013, dengan cara disuntik mati. Pesan terakhir dari Kimberly adalah, "Ini bukan sebuah kekalahan. Ini sebuah kemenangan." Ini merupakan pesan yang kurang bijak menurut saya. Karena, sebenarnya hidup itu bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi hidup itu adalah perjuangan, tak peduli kamu menang atau kalah. Yang terpenting adalah, berjuanglah sampai kamu lupa bagaimana caranya untuk menyerah. Itulah beberapa pesan terakhir dari orang-orang yang akan dieksekusi mati. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari terpidana mati itu adalah, berpikirlah dahulu sebelum bertindak, agar tidak menyesal pada akhirnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Dadang Koreng, dan seluruh tim Iki Channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.